Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Kevin, tidak tolong dibimbing doa. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah langsung saja Ibu absen ya. Abista Alfani, Ahmad Faisal Abdillah, Airlangga Rizky, Kevin, Andi Kelvin Koro, Adelia, Azara, Selelia, Delvin, Hadir. Eza, Fahri Akmalsani, Faisal, Ferdi Adi Nugro, Iftina, Salom, Ayo Bimo. Oke, langsung saja pembahasan hari ini. Anak-anak udah lihat materi di Teachmeet? Sudah dibaca? Sudah. Lihat videonya? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita kerjakan kuis dulu ya. Klik Teachmeet, kemudian di tes, itu ada kuis pertemuan 1. Kalian buka sekarang, Ibu tunggu 10 menit sudah selesai. Nah, sebelum kita mengarah pada materi hari ini, Ibu punya pertanyaan nih. Nah, kalau misalnya kalian ngirim WhatsApp, kayak misalnya Ferdi WhatsApp ke Kelvin, nah itu kira-kira pesan itu nyampai dengan sendirinya atau ada proses terlebih dahulu? Oke, kemudian untuk materi TCP/IP IP versi 4 ini yang kita pelajari itu sangat penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengirim pesan, kemudian bermain game, membuka website, maupun mengakses internet. Selain itu, materi ini juga menjadi dasar utama dalam bidang jaringan komputer. Jika nanti kalian ingin menjadi teknisi komputer, ini adalah langkah awal atau pemahaman dasar yang harus kalian miliki, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pelajaran, Ibu harap kalian memiliki kemampuan untuk menjelaskan TCP/IP dengan benar melalui kegiatan diskusi yang telah kita lakukan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kedua, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi cara kerja lapisan pada model OSI atau TCP/IP berdasarkan materi yang telah Ibu share. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu minta tolong kalian buka aplikasi Teachmeet-nya, kemudian buka tes. Kerjakan mini kuis pertemuan 1. Nah, tujuan mini kuis ini yaitu digunakan agar Ibu bisa mengetahui kemampuan kalian di materi ini bersampai mana, seperti itu. Dikerjakan ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah. Kerjakan Mas. Buka dulu. Tes. Aplikasi Teachmeet, kemudian tes. Mini quiz. Mana lihat? Ini start. Nah, itu kerjain.
dulu aplikasi ini. Ini dia. Kan udah download. Ini kemudian tes, submit. Kalau sudah di submit ya. Apakah sudah? Sebentar ya, ibu cek dulu ya. Oke, ini kalian sudah submit semua. Jadi kita bisa lanjut di pembahasan berikutnya. Perasaan dari sini. Oh iya udah. Ya. Gak apa-apa beda tegang kan? Iya. Jadi pengertian TJP/IP yaitu aturan yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dan mengirim data di jaringan. Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, jika kalian mengirim WhatsApp ke teman, itu kan tidak langsung nyampe dengan sendirinya kan? Melalui aturan atau protokol yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dan mengirim data di jaringan. Jadi ada aturannya seperti itu. Nggak tiba-tiba itu kekirim gitu loh. Jadi pahami? Nah, untuk cara data dapat dikirim dan diterima itu ada proses encapsulation dan decapsulation. Nah, untuk encapsulation ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ini analoginya seperti apa? Seperti apa? Paket. Mengirim paket, betul. Ada jawaban lain? Ayo, gak usah ragu. Seperti apa? Oke, berarti seperti mengirim paket. Nah, kalau kita sebagai customer itu kan pasti membeli di orang penjualnya kan. Nah, benar yang kalian jawab tadi, kalau encapsulation itu analoginya seperti penjual mengirim paket. Jadi paket itu bagaikan datanya teman-teman. Nah, jadi data itu dibungkus sebelum dikirim. Kemudian untuk decapsulation, analoginya seperti apa? Ya, paketnya dibuka. Paketnya sudah sampai di customernya, kemudian dibuka, di unboxing seperti itu. Jadi analoginya seperti itu teman-teman. Kita mengirim data itu ada prosesnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah masuk di prinsip kerja TJP/IP. Untuk prinsip kerja model TJP/IP dimulai saat pengguna PCA mengirim data menggunakan aplikasi. Data tersebut melewati beberapa lapisan ya. Ada yang bisa jawab nggak? Untuk application, transport, export, dan data link serta physical itu termasuk apa? Termasuk tuh, termasuk lapisan apa? Lapisan TJP/IP. Jadi lapisan TJP/IP itu ada 5 teman-teman.
ada 7. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau misalnya data itu dikirim, apakah menurut kalian prosesnya hanya itu tadi yang disebutkan? Terus kemudian untuk lapisan yang paling penting, menurut kalian lapisan mana? Ada 5 tadi, masih ingat nggak apa aja? Nah, transport, fisikal. Dan fisikal itu yang dimaksud itu kayak visinya gitu loh. Iya, kita tahu visi atau handphone itu fisikalnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk paket itu apa tadi? Data kan? Itu harus punya sequence number. Ada yang bisa bantuin jelasin nggak sequence number itu apa? Coba, Mas Abista. Setiap paket data diberi nomor kunci supaya data tidak tertukar, bisa disusun kembali dengan benar seperti halaman buku yang diberi nomor. Nah, kalau misalnya kalian beli paket nggak ada alamatnya, bisa nyampe nggak? Jadi kesimpulannya, ada yang bisa nyimpulin? Betul. Jadi data atau paket itu harus diberi apa, Mas? Nomor atau alamat yang jelas. Oke. Selanjutnya untuk model TCP atau OSI ini kan tadi sudah dijelaskan kan. Untuk model OSI ada 7, kemudian model TCP IP ada 5 layer. Ini sama aja, cuman yang TCP IP itu versi update-nya. Untuk mendalami pemahaman kalian pada hari ini, Ibu minta tolong kalian buka LKPD yang dipinjemin, LKPD pertemuan 1. Nanti itu dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya udah Ibu kirim ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung nanya aja. Coba sekarang dibuka LKPD-nya. Yo, Mochi. Oh iya. misalnya yang OSI-nya 5 atau 7. Coba dipahami lagi soalnya. Coba dibaca soal nomor 1. Sebutkan lapisan model OSI, kemudian jelaskan fungsi dari masing-masing lapisan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Untuk yang model OSI tadi ada berapa? Ada 7. Nah, ada 7. Kalau yang 5 tadi model apa? Yang TCP? TCP IP. Oh, jadi ini kalian sebutin 7 ya. Pakai ya versi OSI. Versi OSI layer. Kelompok 1, 2, 3. Dengar nggak? Mungkin ada yang ditanyakan? Oh, ini biar ditambahkan ini masih diskonya. Coba. Tinggal dikonfigurasi aja itu.
Ini ya. Pinnya taruh sini. Nah ya, udah ya. Terus nanti pakai kabelnya, kabel yang straight. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja. Atin, gimana? Udah. Nyampe mana? Diskonya? Ada kesulitan nggak? Aman ya? IP-nya diperhatikan ya. Itu untuk digit yang terakhir diganti dengan kelompok kalian. Misal kalian kelompok 1. Jadi digit terakhirnya IP-nya 192.168.1.1. Kalau kelompok 2 belakangnya titik 2. Itu disesuaikan ya. Kelvin gimana? Aman? Itu konfigurasinya udah dicek belum? Pakai apa aja? Pakai apa? Single PDU. Oke. Mbak Fatim, Fatim Mazhara. Kamu bagian kerjain laporannya ya? Ada kesulitan nggak dalam penyusunan laporan? Oke, jadi lanjutkan ya. Bu, nanya. Iya, nanya apa? Ini kok kerja tes bu, koneksinya gagal. Koneksinya gagal. Ini sekarang isi berapa? Si satu. Isi 1. Coba ya dicek ya. Ya. Oh, jadi teman-teman ada yang tahu nggak kenapa koneksinya bisa gagal? Mungkin IP-nya. IP-nya masih dicek dulu IP-nya. Sesuai itu ya, KPD ya. Nah ini kamu harusnya IP yang belakang kamu mau berapa? Nomor 4. Berarti yang belakang harusnya apa? 4. Nah itu kenapa kok tidak? Coba diubah dulu. Coba ya. Ya. Coba dicek dulu di comment prompt-nya. Comment prompt. Di kemudian IP-nya di ketik. IP PC yang sebelahnya. Ya. Ya, coba. Nah, tuh udah berhasil kan? Ya. Oke. Terima kasih. Ya nanti jangan lupa tuh ya laporannya. Itu nanti di screenshot terus tinggal di laporannya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Itu tugasnya kerjasama ya sama temennya ya. Jadi kalau misalnya yang satu nih ngerjain diskonya, proyeknya, yang satu buat laporan, yang satu melengkapi laporan tersebut. Oke. Nanti kalau udah dikirim berupa file PDF ya teman-teman. Berupa file PDF. Ini ya Medeni. Kalau udah ada yang selesai dah. Udah ada yang selesai. Belum. Ini namanya ini satu. Iya, sakit. Ini sakit di sini, Mbak. Kurang diangkat. Ya udah nggak apa-apa. Kembali ke tempat masing-masing ya. Alhamdulillah. Udah dikirim semua kan LKPD-nya? Sudah dikirim. Sudah. Ya kembali ke tempat masing-masing, ke duduknya masing-masing.
Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kan kalian tadi udah semua udah ngumpulin juga. Ya. Duduknya. Nah, untuk apa selanjutnya ini? Pengen kalian presentasi ya. Jadi ini di spin aja biar adil kelompok berapa yang maju duluan. Kira-kira mau berapa ya? Kelompok 5. Kan belum di situ. Aduh, kelompok 5 ya. Kelompok 5 siapa kelompok 5? Lima. Ya, kelompok 5 maju ya. Nah. Tadi udah dikirimkan tugasnya kan? Sudah. Langsung tanya deh. Oke. Langsung saja dimulai presentasinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana hasil kerja kami. Kita langsung aja mulai di nomor 1 hasil jawabannya. Lapisan pada model OSI ada 7, yaitu ada physical layer, lalu ada data link layer, ketiga ada networking layer, transport layer sama session layer, serta presentation layer, dan yang terakhir adalah application layer. Lanjut untuk yang kedua yaitu hasil screenshot kami yang membuat topologi, yaitu dari VCPT IP 192 dan 192.168.1.6 itu langsung kita masukkan ke server PT. Langsung turun. Dan kami langsung mengisi IP pada PC dan server. Seperti yang dilihat, ini adalah IP kami tadi. Lalu kita masukkan di sini sudah ada generatnya. Langsung masuk di sini kita setelah membuat masukkan IP tadi, kita ini buat di comment prompt ya, di comment prompt-nya. Lanjut kita set di klik simulasi atau seperti pada gambar berikut. Seperti yang terlihat di sini, kita langsung simulasikan pada bagian di soal ini ada edit pada gambar. Nah, seperti ini. Tapi ini kan banyak. Kita cuma cukup ambil di bagian ini, di ARP, ECNP, dan HTTP. Itu aja yang kita centang atau yang kita masukkan. Nah, kita langsung klik service atau edit HTML-nya. Ini kan awalnya kan ada tulisannya ya. Kita jadi RPL1 itu. Lanjut kita klik divisi lalu web browser, masukkan IP server kita tadi, lalu jalankan simulasi agar terlihat apa saja yang diproses. Nah, seperti ini. Ada 7 layer ya, tapi yang kita pakai adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6-nya ini kita nggak pakai karena lebih padat gitu. Nah, sebagai berikut ya, kita lihat ini untuk layer yang 65-nya nggak ada. Oke, terus Jadi untuk yang layer pertama itu apa, Mas? nah, untuk yang layer pertama ada layer fisikal. Untuk VSNL menerima transmisi data pada port yang aktif. Data yang terekam seperti apa? Data yang terekam pada praktikum Cisco tadi. Jadi yang terekam hanya layer 1, 2, layer 3 sama layer 4. Layer 5, 6-nya itu tidak terekam. Oke.
Pada bagian praktek kan ada layar 1. Ya. Itu apa? Setelah layar 1 ada port, bus, Ethernet, NOR. Ya. Nah, itu termasuk data yang terekam. Betul. Terus untuk layar 2, data terekamnya seperti apa? Ethernet group ini itu. Sebelah header 00D0.5879.837A anak 2 dan 0001.E936.319. Jadi ini udah paham ya, untuk layar terekam itu otomatis sudah tertulis di simulasi OSI model Betul. tersebut. Oke. Jadi lanjut untuk layar berapa tadi yang belum? Layar 3 network. Berdasarkan pertanyaan berikut dan ini ada penjelasannya yaitu alamat IP tujuan itu dikenali sebagai alamat perangkat penerimanya. Dan di sini ada yang keempat ada layar transport. Berbacakan Satip. Jadi layar transport ada 4 penjelasannya. Yang pertama, SMP menerima segmen ACK menuju 192.168.30.2 port. Kemudian ada 10.1040. Dan yang kedua, informasi segmen. Nomor urut 1 ACK 1 panjang data 110. Dan yang ketiga, ada segmen diterima sesuai urutan yang diharapkan. Dan yang keempat, DJP memproses isi payload data. Dan untuk yang di layer nomor 5 dan 6 itu tidak ada penjelasannya karena ini sudah versi yang lebih terupdate dan lebih baru. Dan yang terakhir ada layer application. Penjelasannya itu server menerima permintaan HTTP. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah video kami tutup pertanyaan sehingga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tes koneksi pakai Simple PGU aja boleh nggak? Atau perlu pakai Command Prompt juga? Cukup pakai salah satu aja, nggak saya pakai dua. Mungkin ada jawaban lain. Oh iya, kalau pakai dua-duanya juga boleh. Berarti dua-duanya itu apa aja, Mbak? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Oh iya, Mas Abista, apa? Kalau pakai Command Prompt lebih valid. Jadi kesimpulannya, jawaban kalian sudah hampir betul semua, teman-teman. Jadi kesimpulannya, jawaban kalian sudah benar sebenarnya. Nah, untuk tes koneksi itu kan ada dua, Simple PDU sama Command Prompt. Kalian bisa memilih salah satu itu. Jadi nggak ada yang ini lebih valid, itu yang lebih valid enggak. Jadi kalian bisa memilih salah satu cek koneksi tersebut. Namun biasanya kebanyakan orang lebih pakai di Command Prompt-nya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Baik, kalau begitu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan udah selesai ya. Ya. Gimana nih kesan dan pesan kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini? Mas Arya. Menyenangkan. Kemudian apalagi? Ada tambahan? Kita tahu hal baru. Oke. Nah, terima kasih waktunya Nana untuk hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mohon untuk buka kelas memimpin doa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu udah share materinya di Rizmin, kalian pelajari, kemudian kalian cetak juga. Untuk pertemuan selanjutnya,
kita diskusi saja dan praktek. Nanti teman-teman saya instruksikan buat ngerjain kuis lagi ya untuk pertemuan kedua. Jadi teman-teman harus ngerjain, harus baca materi yang sudah saya